tinggi-tinggi sampai susah dimengerti. Padahal Tuhan mau memulai apa-apa dari keluarga kita. Katakan amin. Tuhan tidak memulai apa-apa di dalam gereja. Tolong catat. Tuhan tidak memulai apa-apa di bukit doa. Tuhan memulai segala sesuatu di rumah kita. Kenapa Dia selalu memulai segala sesuatu di rumah kita? Segala sesuatu itu artinya baik yang baik maupun yang jelek. Siapa masih ingat Tuhan Yesus itu lebih suka kumpul orang berdosa atau kumpul orang munafik? Coba jawab. Tuhan Yesus lebih suka kumpul siapa? Orang berdosa. Dia orang dengan orang munafik. Marah dia. Nah, ini loh pertanyaannya. Kita ini bisa berlaku munafik waktu di rumah atau waktu di gereja? Wih, pintar semua. Waktu jangan sering-sering ke gereja, banyak orang munafiknya. Loh, betul. Maka itu Tuhan gak pernah ingin hadir di gereja seperti ini, karena kita pakai topeng. Ini dia. Saudara, saya berkata kepada anak-anak saya, tanya mereka, kalau kalian ingin menilai papa, jangan waktu lagi khotbah. Ini panggung sandiwara. Betul tidak? Anak-anak saya tahu bahwa mereka kalau menilai saya justru waktu saya sedang tidak pelayanan. Cara saya gunakan uang bagaimana, cara saya ketemu orang bagaimana, cara saya belanja apa bagaimana. Itu cara saya. Berapa waktu yang lalu saya ada di kota Comal. Ada yang tahu Comal itu di mana? Pekalongan, ya. Nah, pulang dari ibadah saya ingin cari pisang, karena saya kebiasaan kalau pagi. Nah, ini tolong ya, supaya saudara merasa apa itu benar. Ini anak saya satu tanya seberapa pohon ketemu, kok sama saja. Dari tahun 70-an, saya tidak tahu, bukan karena baca buku, waktu itu belum ada sosmed. Tiba-tiba aja Roh Kudus itu memberi saya ide. Daniel, pagi-pagi kamu bangun, jangan makan yang buatan manusia, tapi makan yang buatan Tuhan. Saya langsung tahu, buatan Tuhan itu buah, sayur mentah. Jadi sejak tahun 70-an sampai tadi pagi, ini anak saya Dylan tahu, tadi pagi saya bangun, sudah siapkan buah, ada alpukat, ada pisang, lalu saya meres lemon. Ternyata itu prinsip yang sehat. Sekian jam kita tidur malam, tubuh ini detox, racun-racun keluar semua. Maka itu kalau kita pagi bangun, maaf kencing, pasti warnanya kuning, karena itu racun sepanjang hari dan itu keluar. Nah, begitu tubuh ini bersih, semalam gak diisi apa-apa, hargai Tuhan, isi yang buatan Tuhan. Udah, jangan gak usah mahal-mahal. Jangan bilang buah pir, apel, seringkali gak bagus, karena mereka pakai obat semua. Dari negaranya dibawa sampai Jakarta, sampai Samarinda, itu pengawetnya banyak. Lebih baik pakai yang lokal. Pisang, pepaya. Murah gak? Murah, tapi sehat. Nah, itu kebiasaan saya sejak tahun 70-an. Pagi sebelum saya makan buatan orang, saya harus makan buatan Tuhan dulu. Dan tubuh itu sehat. Maaf, saya cuma cerita. Berapa bulan lagi saya akan mencapai usia angka 70. Tapi kalau masih beri kemampuan, saya bersyukur bisa keliling-keliling seperti ini. Pola makan diubah. Nah, yang pagi-pagi gorengan, nasi goreng, tahu goreng, tempe goreng, kerupuk, cepat mati. Itu nggak sehat sama sekali.
Karena lever kita, hati kita nggak bisa memecah lemak. Kenapa jeroan nggak boleh? Karena nggak sehat. Serius, gunakan itu. Tadi malam saya dipijat oleh pendeta Immanuel. Tanya dia bagaimana kondisi fisik saya. Saudara, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Kok jadi ngomong pola makan padahal surga ini? Ya udah ya. Oke. Jadi siap ya. Mulai besok mama. Ingat, kira-kira 10 tahun terakhir. Ngeri. 10 tahun terakhir ini tidak sedikit anak-anak SD gagal ginjal, diabetes, betul nggak? Ngeri loh saudara. Itu semua karena makanan yang salah. Semua yang dijual, tolong ya yang masih jualan apa namanya itu, yang disasat-sasat itu loh, stop, itu racun semua. Lebih baik mama-mama tiap pagi siapkan makanan anak-anak ke sekolah yang direbus, pisang rebus, ubi rebus, singkong rebus, ya syukur rebus, itu jauh lebih sehat. Kenapa ini kok berebus pakai mama? Nah itu mama-mama malas gitu. Memang kalau goreng itu gampang, tinggal cemplung selesai, tapi itu penyakit buat anak-anak. Serius, jangan bawa uang jajan untuk anak-anak. Karena kita nggak tahu airnya pun air apa, setuju ya? Kita memberi racun anak-anak kita. Saya itu mikir, kenapa begitu banyak anak-anak SD sepuluh terakhir kecil-kecil cuci darah, gulanya tinggi. Ingat? Kenapa? Ada apa? Oh sebentar. Udah? Ada kalimatnya. Penyakit gula itu ibu dari semua penyakit di dunia. Maka itu, izinkan saya berkata, kalau uang banyak, kaya raya, punya banyak penyakit, masih lumayan, dia bisa berobat. Betul ngomong ini? Bukan berarti yang kaya suruh sakit, enggak, saya nggak ngomong begitu. Tapi sudah hidup pas-pasan, penyakitnya numpuk, walaupun ada BPJS. Yang di sini bisa tenang sebentar nggak? Jangan ada yang bicara ya ibu. Tolong adik itu duduk, ayo cepat. Saya bicara lagi. Walaupun ada BPJS, ya hanya orang goblok yang nggak apa-apa aku pengen BPJS terus masuk tuh sering sakit. Salah. Nah, tadi ini contoh, saya minta kopi. Saya ini sudah berpuluh tahun kalau minum kopi, minum teh tidak pernah pakai gula. Ingat, di antara semua makanan yang tidak sehat, ternyata gula itu pembunuh tertinggi. Yang masih kebiasaan manis bertobat. Rasa manis itu cuma berapa senti di lidah, bukan? Setelah itu nggak rasa. Tolong, maaf yang jual gula, saya minta maaf. Gak apa-apa, tombol ngobrol bebas, banyak adalah gula. Gula itu tidak sehat, itu racun. Jadi anak-anak kecil yang sudah masih SD kena diabetes, gagal ginjal karena gula. Minum apa saja pakai gula, manis, dan rata-rata pemanisnya itu bukan gula asli, itu bahan kimia lagi. Perhatikan. Jadi mulai besok mama-mama siapkan makanan anak-anak ke sekolah yang direbus. Jangan dibawain uang. Mereka bisa belanja yang enggak. Maka itu dalam dunia medis di Indonesia, sumber penyakit untuk anak-anak itu justru para penjual di sekolah mereka. Ini berbahaya sekali. Tolong ya perhatikan ya. Kalau saudara ingin anakmu cepat mati ya terserah, nggak mau dengar nasihatin nggak apa-apa juga. Kok saya tidak rugi? Karena saya ketemu banyak mama-mama goblok. Dia marah, bapak
kami di rumah. Nah itu dia. Ya udah, saya bilang saya nggak maksa, saya nggak rugi kok kalau anakmu sakit atau sehat. Tapi kasihan anak ini, betul? Masih kecil, sudah penyakit orang tua. Aduh, jaga. Setuju merubah pola makan? Betul ya? Ada nggak terima ya sudah. Sehingga lanjut, surga dalam keluarga. Contoh mari kita buka Mazmur 128. Mazmur 128. Izinkan ya suara saya lebih kencang dari suara mereka itu ya, supaya kenapa? Iya, makanya itu harus kencang. Maklum, maaf. Mazmur 128. Judulnya apa? Perhatikan. Ayo baca. Judulnya apa? Berkat atas rumah tangga. Nah, berkat dalam keluarga itulah surga. Ada yang apa lawan katanya berkat? Kutuk. Nah saudara, kalau rumah tangga kita ingin diberkati, kalau rumah tangga kita ingin jadi surga, lihat ayat-ayat ini. Ini perikopnya, pasalnya pendek, cuma 6 ayat. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang bagaimana takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, kita lihat di ayat ini tidak diberitahu ini siapa, hanya dikatakan orang yang takut akan Yahweh, yang jalan hidupnya nggak kiri kanan tapi jalan di jalan Tuhan. Nah, apa definisi takut akan Tuhan? Tolong dicatat. Takut akan Tuhan adalah takut berbuat dosa. Saya ulangi, apa itu takut akan Tuhan? Takut berbuat dosa. Maka itu saya katakan ini panggung sandiwara. Di sini, di atas tempat ini, bisa nggak orang tidak takut Tuhan melayani? Bisa. Kalau dia aja bisa dipakai, ini loh harus hati-hati. Maka itu saya katakan kepada anak-anak saya, jangan lihat papa waktu di sini, karena di tempat ini orang berdosa pun dalam tanda kutip bisa jadi berkat. Orang berdosa pun bisa dipakai Tuhan buat mujizat. Kalau nggak ada orang lain di sini, wih ini menakutkan. Maka itu takut akan Tuhan hanya Tuhan dan orang itu yang tahu. Betul tidak? Kalau kita hidup takut akan Tuhan, takut berbuat dosa, jadi walaupun nggak ada yang lihat, tetap tidak teruskan. Walaupun gak ada yang lihat, tetap tidak berdosa. Itu takut akan Tuhan. Ayat 2. Bagian multimedia di mana sih? Oh, ayo jangan dikeluarin, masukkan supaya gak bawa waktu. Ayat 2. Ayat 2 kok hilang? Apa? Oh, kena ikut Zoom. Oh, ini kunjung. Oh ya udah. Ayat 2 ya. Ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, dalam kondisi seperti ini, hidup takut Tuhan, menjalan di jalan Tuhan, makan hasil jeripaya, bahagia, keadaannya baik, pokoknya enak semua. Ini surga bukan? Ya, surga bukan? Iya. Tapi sampai ayat 2 pun kita belum tahu siapa ini orang. Ternyata di ayat 3 baru kita tahu. Kata pertama ayat 3 coba. Nah, stop dulu. Ini yang saya katakan
istrimu. Berarti ayat 1 dan ayat 2 itu untuk siapa? Suami. Luar biasa. Tadi pagi saya memberkati pernikahan salah seorang anak saya di Hotel Midtown. Mereka dua berani berjanji loh, kalau aku tidak setia, aku siap mati. Wih, itu janji yang luar biasa. Dan biasanya saya saya minta kepada calon pengantin laki saja. Yang pengantin perempuan saya tidak pernah minta. Hanya laki-laki yang siap jadi suami harus berani berkata waktu menikah, kalau aku selingkuh aku mati. Nah, gadis-gadis, saya beri resep ini. Kalau kalian sudah saling kenal, saling mencintai, orang tua berdua sudah setuju, gembala juga sudah setuju, maka gadis, engkau tanya calon suami, nanti waktu kita menikah, kamu berani berkata enggak, kalau aku selingkuh aku mati? Lalu cowokmu langsung batalkan. Setuju? Kenapa langsung batal? Walaupun kaya, cepat jawab. Ayo, berarti dia goblok kamu mau menikah dengan orang kaya begini. Lu serius? Maka itu kalau saya berkati pernikahan, woi, keluarga pengantin perempuan senang sekali karena anaknya pasti aman. Karena kalau suaminya, mantunya macam-macam mati. Mengapa hanya untuk suami harus ada janji seperti itu? Karena begitu seorang pria setelah mengucapkan janji nikahnya dan Tuhan mendengar janji nikah dan Tuhan setuju, detik itu juga laki-laki ini disahkan berpangkat suami. Suami itu pangkat, saudara. Itu bukan cuma sebutan, ini punya otoritas. Maka suami ini detik itu juga mewakili Yesus. Wakil Yesus. Berapa saat kemudian istrinya melahirkan. Begitu dengar tangisan pertama dari bayi mereka, laki-laki yang sama berapa tahun yang lalu dilantik jadi wakil Yesus, begitu dia jadi ayah, langsung surga melantik dia menjadi wakil Papa yang di surga untuk hadir di dunia. Maka itu saya tanya, dalam fakta hidup yang kita sering ketemu, antara suami dan istri, siapa yang lebih banyak diganggu hidupnya? Suami atau istri? Cepat. Suami. Karena memang setan tahu pemegang otoritas itu suami. Coba renungkan, sebuah komunitas, sebuah daerah, entah itu kabupaten, camat, atau provinsi sampai ke negara, kalau pemegang otoritasnya kacau, maka negara itu jadi apa? Nah, itu yang dicari oleh iblis. Maka itu buat setan, dengar para pria dan anak-anak gadis, ini salah satu persyaratan mutlak. Engkau memilih calon suamimu seumur hidup, cuma satu yang paling penting, dia takut akan Tuhan. Hidupnya aneh-aneh, miring-miring atau lurus. Ini nomor satu. Dan saya tanya, selama ini setan berhasil enggak menembak suami? Tolong jawab. Berhasil. Ngeri. Dan saudara tahu, begitu kepala keluarga kena tembak, istri dan anak-anak pasti kena dampak.
Maka itu waktu saya dengar Marino tadi, hebat. 4 anak ngurus. Ayo jujur pria-pria, sekaya-kayanya pria kaya, ngurus 4 anak, kalau dia masih kecil umur 3 tahun, yang paling besar umur berapa? Waktu 13. Ayo jujur, mudah atau susah? Susah. Tapi kita nggak dengar dia mengeluh, nggak mikir rumah sakit sana, rumah sakit mana. Jangan lagi sono sini, di sini aja duitnya belum tambah, bagaimana? Nah, dari kesaksian tadi saya tahu, yang penting di mana ada Tuhan, bukan rumah sakitnya, bukan dokter. Betul? Yang penting ada Tuhan. Dan lihat dia suami yang takut akan Tuhan, nggak nuntut istrinya begini-begitu. Saya bisa bayangkan repotnya dia. Saya mikir tadi, dia harus dapat penghasilan bukan? Sudah istri nggak kerja, dia pun nggak bisa kerja serius. 4 anak perlu makan semua, tapi hebat kawan. Ini loh kunci. Jadi begitu para suami takut Tuhan, apa tadi takut Tuhan definisinya? Lupa lagi, apa saya? Apa takut Tuhan? Takut berbuat dosa. Maka rumah tangga itu aman. Katakan aman. Istrimu, baca ayat 3. Ayo, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Wih, luar biasa. Apa kata lain subur? Jangan bilang gemuk, awas. Apa kata lain subur? Tetap hijau. Hari ini seragam saya hijau semua. Saya pikir tadi saya kain lihat puding saja hijau semua. Saya tanya Pak Gembala, kenapa kok hijau semua green? Supaya segar. Betul. Istri yang subur seperti pohon anggur karena suaminya takut akan Tuhan, maka di rumah itu ceria. Ada fakta yang luar biasa dari ayat ini. 90% kalau saya belajar firman, hampir saya nggak pernah pakai buku tafsiran buku ini tidak. Roh Kudus selalu mengajar saya dengan fakta hidup sehari-hari. Saya beri contoh, maaf ya, jangan tersinggung. Kalau kita berkunjung ke rumah saudara, teman, rumah seseorang yang nggak kenal sekali, kalau suasana rumah itu walaupun bukan rumah mewah, tapi enak gitu loh, ngatur apa-apa rapi, nggak berantakan. Atau sebaliknya kita kunjungan ke rumah yang sederhana atau yang kaya, jorok betul, maaf. Jujur ya, jangan ada yang marah. Langsung kita mikir siapanya. Ini loh saudara, kok nggak mikir mertuanya, kok mikir istrinya ini mana? Lo iya atau tidak? Ini jawaban. Ternyata suasana rumah itu di tangan istri. Tolong ya, jangan marah. Saya itu paling nggak suka lihat rumah, kalau rumah kaya berantakan, sudahlah, bisa dinikmati. Kalau rumah kecil tapi joroknya, berantakannya, nggak rapi, maaf. Ngerti maksud saya? Ayo coba pulang dari sini periksa rumahmu masing-masing. Banyak apa itu? Dan ternyata semua itu karena istri. Dan ternyata istri yang bisa ngurus rumah, itulah surga. Ternyata bukan karena suaminya banyak duit, tapi karena suaminya takut akan Tuhan. Justru Tuhan tidak suka kalau melihat sebuah keluarga istrinya tunduk kepada suami karena uang belanjanya banyak. Nah itu salah. Kalau sampai ada
ada istri hormat tunduk suami karena uang belanja. Ini keluarga setan. Ih, kok bisa? Karena hanya Tuhan Yesus yang berkata uang itu setan, mamon itu setan. Betul gak? Hanya Tuhan Yesus yang ngomong uang itu setan. Jadi setan itu uang, betul tidak? Maka itu kalau ada hamba Tuhan orang Kristen mikirnya uang lalu itu pasti keluarga kesetanan. Karena yang diomongin, yang dipikirkan uang terus. Baru duduk di tempat tidur belum setengah menit, satu tinggal berapa? Wih, galak sekali. Nah, jangan bicara uang sepanjang hari. Amin. Dan saya bersyukur berhasil memasyarakatkan kepada banyak keluarga uang itu setan dan mereka percaya. Jadi mulai hari ini yang di Samarinda saya berbagi, bilang kepada anak-anak setan itu uang itu setan. Jadi kalau suatu hari ada anak saudara, "Ma, aku butuh setan 20.000." Banyak sekali. Lu serius? Ayo sekarang setanmu ada berapa di dompetmu? Ada berapa ratus ribu, yang di bank berapa? Makin banyak setannya, makin kesetanan. Betul? Rusaknya kehidupan, termasuk rusaknya negara, rusaknya komunitas, rusaknya keluarga, ketika yang dibicarakan hanya uang. Betul lah, uang. Maaf saya berkata, jangan tersinggung. Anak-anak biasanya baik-baik, ini yang kaya-kaya, dengar. Tapi mantu-mantu belum tentu baik. Betul tidak? Maka itu tidak sedikit orang tua kecewa. Dari kecil didoakan cepat besar cepat menikah. Menikah punya mantu, ampun. Ada nggak keluarga seperti itu? Orang tua masih hidup, anak-anak sudah minta pisah harta, ayo bagikan warisan. Itu kan mengharapkan orang tua mati. Dan itu tidak sedikit uang. Lihat aja gereja. Ya, jangan tersinggung. Sepengetahuan saudara, gereja yang banyak uangnya atau gereja yang pas-pasan yang paling aman? Nah, kenapa gereja pas-pasan aman? Enggak ada setannya, saldonya nol terus. Tapi begitu gereja itu saldonya miliar, setannya pasang. Serius, betul ya? Jadi setan pun berada di gereja karena dapat kesempatan yang luar biasa. Pak, maaf ya yang baru kenal saya hari ini, begini model saya. Saya kalau ngomong nggak ada basa-basi, nggak ada jaim. Suami yang takut Tuhan, maka dia punya wibawa Kristus. Amin kan doa? Suami yang punya wibawa Kristus di hidupnya, maka istri melihat. Amen. Istri merasa aman walaupun sering gak ada duit ataupun pas-pasan, karena wibawa Yesus itu ditakuti setan. Amen. Yes. Ini keluarga, surga dalam keluarga, takut. Coba kita lihat ayat ini, 1 Korintus 11 ayat 3. Ayo cepat, karena saya habis ini harus ke Balikpapan. Besok pagi ada pelayanan jam 10, lalu besok sore jam 17.30 saya pulang ke Papua dari Balikpapan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku mau supaya kita mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap suami ialah Kristus. Kepala dari tiap-tiap istri adalah suami, dan kepala dari Kristus adalah Tuhan. Nah, coba kita lihat, ini gak berurutan. Ayo kita sekarang susun yang berurutan.
Nomor satu siapa kepalanya? Tuhan. Dari Tuhan pencipta alam semesta, otoritas turun ke Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus turun ke suami. Ini luar biasa. Dulu saya mikir otoritas yang jatuh ke presiden atau ke raja atau perdana menteri, kalau di sekolah itu guru, atau gubernur kalau itu provinsi. Tapi setelah ada kalimat tetapi Tuhan mau supaya kita mengetahui sistem pemerintahan surga, dimulai dari pemilik otoritas atas alam semesta, itulah Yahweh Tuhan kita. Amen. Dari Dia turun ke Kristus Yesus, kepala gereja, dan dari Kristus turun ke suami. Nah, dari sini saudara makin jelas gak? Gadis-gadis sama kamu goblok lagi. Calon suamimu, engkau jangan cari yang mobilnya Mercedes, kumisnya si gagang telepon zaman dulu. Jangan. Cari apa? Yang takut Tuhan, pasti aman rumah tangga. Ini yang kita harus tahu. Nah, dengan firman ini sekarang semua kita mengetahui. Jadi iblis lebih suka nembak istri atau suami. Karena itu otoritas. Jadi jaga ya warga kita, Marino, biar kesaksianmu memberkati banyak suami ini luar biasa. Jadi jaga-jaga. Nah, istri itu yang bisa menjagai suaminya, karena istri itu tubuh. Ya, suami itu kepala. Tolong tubuh jangan banyak goyang, pusing kepala. Maaf ini, saya nggak marah. Ada nggak istri goyang saja, nggak bisa tenang? Maaf ya, coba tenanglah. Pakai itu lagunya Moreno bagus, tenang. Kalau dia tidak tenang, istrinya akan lebih sakit, 4 anaknya bisa menderita lebih parah. Betul nggak? Karena dia tenang. Ini kesaksian luar biasa. Dan betul, hanya musik loh. Kok bisa dari Australia, dari Singapura? Maaf loh, maaf saya ngomong. Biasanya negara-negara lain kalau dengar kata Indonesia itu meremehkan atau menghargai. Mereka, nah tapi Indonesia Samarinda lagi. Orang tanya Samarinda itu sebelah mana? Bisa luar biasa. Terus kamu tinggal di kecamatan mana? Samarinda di kecamatan mana? Apa? Samarinda Hulu. Samarinda Hulu lagi di mana itu? Orang Singapura, orang Australia pusing. Tapi karena dia takut akan Tuhan, Tuhan bekerja luar biasa. Ada berani bayar sekian jam $1 dia, wih keren sekali. Wah, tadi saya mendengar Yesus itu luar biasa. Hanya karena tenang, percaya Tuhan akan bekerja. Nah, yang panik-panik, kalau nggak punya duit panik, sudahlah bertobat hari ini. Percaya. Tolong Egi, bapak yang merekam itu kursinya mundurkan supaya tangannya begini. Kursinya mundurkan. Nah, pakai gini Pak, atau syukurnya. Jadi saya ngomong ini lama. Ini loh, tolong ya gembala-gembala pengkhotbah. Kalau khotbah jangan ngomong sendiri. Perhatikan ada orang di sekitar kita. Ya, apalagi suka wajahnya melamun sekian menit ngomong. Wajahnya kaku kayak tembok. Mungkin skincare-nya ketebelan. Dia nggak bisa senyum. Ya ada loh orang seperti itu. Oh enggak, skincare-nya kering jadi tebel. Ada itu saya tuh dari tadi loh. Enggak, alas saja nggak goyang sama. Nah, saya ini karena pengajar. Kalau saya ngajar itu pasti lihat wajah orang. Ini cerita pengalaman ya gembala-gembala. 5 menit pertama
itu akan menentukan yang kita ajarkan itu sampai nggak kepada yang mendengar. 5 menit pertama. Lihat mata, ada 3 bagian dari wajah yang mendengar kita, mereka itu serius. Pertama, lihat mata, berbinar-binar atau sayu. Mata itu menentukan dia itu dengar atau tidak. Setelah mata, lihat pipi. Ya, nah, kayak begini. Kalau saya mengajar dengan ringan begini, maaf ya, saya ini pendeta yang tidak pernah pakai logika teologi kalau mengajar. Karena kalau pendeta mengajarkan firman pakai logika teologi, maka yang mendengar dahinya berkerut, alisnya gandeng. Kenapa? Karena teologi itu sama dengan biologi, antropologi, psikologi, ilmu. Jadi yang mendengar pasti mikir. Alisnya kerut, dahinya menurut, alisnya gandeng. Nah, kalau saya mengajar pakai logika anak-anak, maka itu firman jadi gampang dimengerti. Dan yang mendengar nggak perlu mikir banyak-banyak. Karena kalau saya ngajar orang bodoh pun pasti bisa senyum. Nggak paham karena gampang dimengerti. Betul nggak kayak begini? Kan enak sekali. Nah, maka itu kalau saya ngajar dengan sedikit humor, lalu ini 5 menit pertama, tapi yang dengar serius semua wajahnya. Ada yang salah ini. Betul tidak? Atau kalau lagi serius ngajar, yang sana senyum-senyum, wah salah juga ini. Maka itu 5 menit pertama harus tahu. Setelah 5 menit pertama sudah kena sedot karena urapan Roh Kudus, cek 10 menit berikut. Kaki bunyi gosok lantai enggak? Ngerti maksudnya? Terus oleh lihat jam enggak? Kalau sampai ada jemaat dengar kita ngajar lihat jam, itu artinya cepat pulang. Serius, ini teknik aja. Kita harus tahu. Tolong ya rekan-rekan hamba Tuhan. Setiap hari kita sudah capek dengan mikir dan serius, betul? Kalau kita di ibadah, jangan diajak serius lagi, malah tidur nanti. Maka itu kenapa di banyak gereja ada kalimat ini. Kalau di rumah cari ngantuk susah, di gereja nggak gampang. Karena apa? Capek. Wah, jadi kalau mau cari tidur, ayo ke gereja. Wah, keren sekali kalau begitu. Maka kita tolong yang gembala-gembala cara ngajar itu. Sehingga firman yang memang berat secara logika, tapi jadi ringan karena Roh Kudus mengurapi pakai logika anak-anak. Amin. Kita lanjut. Jadi otoritas itu di suami. Iblis paling tidak suka kalau suami itu takut akan Tuhan. Maka itu diganggu terus. 1 Timotius 2 ayat 8 masih dengan tema surga di keluargaku. Ini saya akan tunjukkan beberapa ayat ya untuk menemukan surga di keluarga kita. Bukan karena di keluarga itu rajin doa pagi, rajin doa puasa, pagi family altar, malam family altar lagi, anak unek nanti. Setuju anak-anak? Bukan begitu. Ibadah di rumah itu boleh sesekali. Jangan sudah di gereja ibadah, di rumah ibadah lagi, anak-anak tak suka. Maka itu banyak anak-anak berontak ke orang tuanya. 1 Timotius 2 ayat 8. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu Tuhan ingin supaya di mana-mana siapa orang laki-laki berdoa dan menadakan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Amin. Gembala-gembala perhatikan. Saya nggak tahu sampai sekarang siapa yang memulai.
Tapi hampir semua gereja di seluruh dunia, kalau dibilang, saudara, hari Rabu kita ada ibadah doa, biasanya datang ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah, itu salah. Baca ayat ini, ternyata tidak ada ayat yang minta istri ibu itu berdoa. Ayo para istri bilang merdeka. Istri juga ada. Yang berdoa itu laki-laki. Laki-laki tidak ada yang ngamen. Berdoa. Awas. Ini firman luar biasa. Menadahkan tangan itu beda dengan mengangkat tangan. Di dalam hukum Taurat hanya seorang imam kalau berdoa dengan menadahkan tangan. Dan ini betul, hampir semua gereja berkata suami itu imam. Betul, hal itu betul. Nah, bukti imam adalah ayat ini. Doa dengan menadahkan tangan. Apakah asal menadahkan tangan? Baca baik-baik. Nah, apakah asal menadahkan tangan ke surga? Tidak, ada syarat, tanpa marah dan tanpa berselisih. Maaf ya, ayo kita ngaku. Yang belum menikah, buka kupingmu. Kami yang menikah mau jujur pada kalian. Semua ya, yang belum menikah, walaupun nggak banyak di sini, yang di luar, yang belum menikah buka kuping. Benar ya? Saya beri pertanyaan kepada yang sudah menikah. Tolong jawab yang kenceng, nggak kenceng awas kamu. Siapa yang setuju kalau di dunia ini ada dua orang yang rajin bertengkar dan tersinggung, itu pasti suami istri? Yang kuat? Nah, yang belum nikah masih nekat mau nikah. Sulit menikah itu. Yang namanya suami istri itu gampang. Betul, setuju ya? Yang satu hidungnya gatal, goyang-goyang. Tapi nggak boleh dekat. Lu hidungku gatal, kok kamu yang marah? Bisa nggak itu terjadi? Nah, ini loh. Nah, jadi kalau ada suami yang imam, harusnya tangannya suci. Jangan tersinggung. Jadi biasanya yang ngajak marah itu siapa? Lu jawab kan? Orang kecil. Kalau ada suami yang menadahkan tangan tapi nggak suci, yang ngajak marah itu siapa? Gak usah bilang istri yang dekat gitu lah. Lu betul atau tidak? Nah, para istri, ketika setan tidak bisa menembak suami, ayat ini memberitahu kita, dia tembak istri. Nah, buat suatu gerakan saja, itu suami bisa marah. Betul atau tidak? Satu gerakan saja. Maka itu supaya surga di keluarga kita, peranan suami dan istri harus betul. Untuk mengerti 1 Timotius 2 ayat 8, hanya ada satu peristiwa di perjanjian lama di kitab Keluaran. Cari aja di rumah nanti. Hari itu musuh menyerang Israel. Lalu Musa naik ke sebuah bukit. Masih ingat? Musa ngapain? Israel pasti menang. Kalau Musa ngapain? Israel kalah cepetan. Nah, ini jawabannya. Ketika Musa menadahkan tangan, Israel menang. Saudara, menurut firman ini, tolong dengar. Tahun 70-an Roh Kudus beri saya pengertian ayat ini. Maaf ya, kalau setan sering nyerbu keluarga kita, minggu pertama anak nomor 3 sakit, anak nomor 3 sakit, minggu kedua anak nomor 2 sakit, anak nomor 2 sembuh, minggu keempat kacau keuangan. Ini saya beri contoh saja. Berarti keluarga ini keluarga kalah atau keluarga menang?
suaminya tangkap duluan. Bagaimana doamu ke surga? Ini luar biasa. Sejak saya menggunakan ayat ini untuk mengajak para suami hidup benar, tanpa marah, tanpa perselisihan. Sebab kalau ada suami pendoa sekalipun, dan dari pagi sampai malam tangannya tetap ada ke surga, tapi enggak kudus. Maaf, sekali saja suami tangannya pernah pukul istri, maka tangan itu sudah najis. Tolong perhatikan. Nah, anak muda, janji ya kalian kalau besok menikah, sejengkel-jengkelnya kamu dengan istrimu, janji jangan pernah membuat tanganmu najis karena kamu jengkel lalu pukul istri. Ngeri saudara. Bahkan dalam psikologi kita belajar seorang suami yang dalam keadaan geram, emosi dan marah, enggak sampai kena, tapi tangannya sudah dekat ke wajah istrinya. Tolong para istri jawab, sudah sakit hati belum istri? Sudah, walaupun enggak kena. Ini ngeri sekali. Maka itu para suami, jujurlah di hadapan Tuhan. Siapa pernah menyakiti istri dengan tangan itu? Tolong istri ampuni suami. Dan janji suami jangan ulangi lagi. Cukup. Ini ayat luar biasa. Maka itu saya katakan dari tadi, surga di keluarga kita itu bukan karena kita pelayanan hebat di gereja, aktif, tidak. Ini munafik semua. Tuhan hanya mau menilai waktu kita di rumah bagaimana. Tahun 78 selama 9 bulan, setiap Rabu sore jam 4, jam 16 saya ikut belajar Alkitab di gereja GBT Tambang Boyo. Kecil gerejanya, itu pendeta Yusuf Betes. Saya masih remaja tahun 78. Dan ada pelajaran yang saya gak akan lupa sampai hari ini. Begini kata Om Yusuf, kalau sampai ada anak-anak pendeta tidak mau dengar khotbah bapaknya, itu penyebabnya cuma 2. Satu, yang dikhotbahkan tidak dilakukan di rumah, maka anak-anak gak akan pernah mau dengar khotbah bapaknya. Kira-kira betul atau salah? Nomor 2, hidup bapaknya ini di dalam gereja dan di dalam rumah beda. Di depan jemaat dia kayak malaikat, tapi di rumah sadisnya luar biasa. Saya nggak akan lupa dan saya ingat sampai hari ini. Dan itu betul. Secara psikologis kita belajar, hanya ada satu penyebab, bukan 2, bukan 3. Anak-anak nggak respect kepada papa mama, itu cuma karena satu. Bukan bapaknya kurang kejam, kurang tegas, kurang gagah, tidak. Catat ya papa mama. Dan anak-anak kalau setuju katakan ya. Satu-satunya penyebab anak-anak gak respect, gak hormat, gak mau dengar papa mama, kalau papa mamanya itu bermain sinetron. Kalau mau ke gereja, kalau mau ke acara-acara resmi, begitu keluar pintu rumah gandengan sok mesra, senyum berduaan kiri kanan. Anak-anak yang tahu. Tapi hari-hari di rumah kayak Tom and Jerry. Ada suami istri kayak Tom and Jerry, apa kerjaannya? Ribut saja. Nah,
anak-anak yang melihat papa mamanya pemain sinetron hebat ini tidak akan pernah tunduk dan hormat. Betul atau salah kalian? Maka itu saya katakan lagi, surga dalam keluarga bukan karena kita rajin berdoa, rajin puasa, rajin baca Alkitab. Ada kemunafikan, ada ketulusan di antara kita suami istri. Anak-anak itu bahagia kalau hari-hari lihat papa mamanya suka senyum, tertawa, kerjakan apa-apa bersama. Berbahagialah anak-anak kalau hampir gak pernah lihat wajah mamanya kayak tikus, wajah papanya kayak anjing, muncung. Betul anak-anak? Melihat wajah kayak gitu anak-anak itu mau muntah. Ini dua orang ini ngapain? Setuju anak-anak? Kok bisa tengok teman-teman sama mama memberitahu saya? Lo serius, betul tidak? Anak-anak itu bahagia kalau di hidup wajah papa mamanya ada senyum. Dan itu hanya bisa terjadi dua orang ini selalu saling mengampuni. Amen. Ini surga dalam keluarga. Yes. Kalau suami istri hidup benar, rajin mengampuni, kata-katanya manis gak kasar, sesekali bisa emosi, namanya manusia, tapi jangan langganan emosi, goblok. Setuju? Emosi kok langganan bagus. Setuju ya? Berubah. Apa itu mengampuni? Supaya surga di keluarga kita. Ternyata mengampuni suami, mengampuni istri, itu sikap yang paling ditakuti setan. Setan gak takut pada suami istri yang rajin doa. Setan tidak takut kepada suami istri yang rajin puasa. Setan tidak takut kepada suami istri yang rajin pelayanan. Sebab doa, puasa, pelayanan itu bisa kita buat dalam kemunafikan. Amin. Tetapi setan paling takut kalau ada di antara kita suami istri yang rajin mengampuni. Amin. Apa itu mengampuni? Bukan dengan ngomong, tapi dengan tindakan. Begini cara. Ada nggak manusia nggak bisa salah? Yang benar jawab. Ada nggak manusia nggak bisa salah? Artinya? Artinya? Salah. Yang betul artinya semua kita sering salah. Enggak aneh. Bisa salah. Itu sering atau kadang-kadang? Nah, ada? Ya sudah. Kalau kita masing-masing sadar sering salah, lalu ketika suatu hari yang di samping kita berbuat salah dan kita emosi, orang model begini pilihkan saya satu di antara dua kata. Ini sadis atau biadab? Cepetan jawab, saya suruh. Ngerti? Oke, saya ulangi supaya sadar. Betul, semua kita sadar kita sering salah. Yakin kita nggak pernah nggak buat salah. Betul? Nah, kalau pasangan kita salah, tetangga kita salah, teman kita salah, adik kita salah, kakak kita salah, pendeta kita salah, dengan menyadari bahwa kita juga sering salah, lalu menuntut yang salah untuk tidak boleh salah. Pilih sadis atau biadab? Biadab. Biadab ini. Lo betul nggak? Apa itu artinya biadab? Cari di kamus. Bajingan tingkat tinggi. Biadab. Betul? Sebelum menuntut yang di sebelah untuk tidak boleh salah,
Jawab. Harusnya orang ini berani nuntut dirinya. Amen. Untuk tidak bisa salah. Yes. Berani ya? Yo saya tanya. Berani nuntut diri nggak bisa salah? Sombong. Siapa kita? Loh, ini namanya pengampun. Begitu kita sadar kita sering salah, yang di samping buat salah, langsung kita senyum dan tertawa. Kenapa harus senyum dan tertawa? Kita bisa salah. Apa? Kita bisa salah juga. Kita bukan cuma kita bisa salah. Sama ternyata kita dua ini. Oh, Tuhan, langsung pelukan. Nah, ini surga dalam keluarga. Gak usah yang muluk-muluk. Amin. Anak-anak, cek ya papa mamamu mulainya dengan firman ini. Saudara, lakukan sikap suami istri, tetangga, saudara, teman penuh pengampunan. Maka surga ada di keluarga kita. Gak usah diperpanjang. Yang satu salah gak usah diperbesar. Apalagi pakai ungkit-ungkit. Sejak kita menikah, sudah hitung 34 kali kamu buat salah ini. Hebat. Sempat itu. Oh, ini jahat sekali. Nah, jahat. Hari ini rendahkan hati. Dengan selalu sadar, aku sering salah. Dan begitu melihat dari sebelah salah, langsung berkata, lu kok lupain? Langsung berkata, ternyata sama. Makanya itu indah sekali. Betul? Pasti surga ada di keluarga kita. Kalau ini kita lakukan, gak usah saling menuntut, gak usah. Betul? Kalau kau ada jaksa menikah, dia seorang suami lalu menikah dengan istri jaksa juga, mungkin gak dua jaksa yang tutup di rumah? Jaksa gila. Betul ya? Gak ada tuntut. Saling berharap untuk berubah. 1 Korintus 13 ayat 7. Suatu kali Roh Kudus mengajar saya tentang pernikahan. Dalam bahasa Indonesia ada istilah rumah tangga, keluarga, pernikahan. Betul nih. Nah, yang rumah tangga itu sampai hari ini saya belum pernah ketemu. Siapa yang pertama kali menemukan dalam bahasa Indonesia keluarga itu rumah tangga? Sebab saya otak-atik rumah tangga rumah enggak ketemu mana keluarga. Ular tetangga ada, tapi di sini kalau ada tolong saya cerita. Nah, kalau bicara rumah, betul? Nah, maka yang paling penting bukan fondasi. Kalau fondasi itu otomatis, nggak mungkin ada orang berbangun rumah nggak pakai fondasi. Yang paling penting itu tiang setelah fondasi. Saya tanya, sesederhana-sederhananya sebuah rumah, minimal tiangnya berapa? Jam 3. Berapa paling dikit tiangnya? Ternyata 1 Korintus 3 ayat 7, inilah 4 tiang dalam rumah tangga kita. Jadi kalau rumah tangga kita atau rumah tangga teman kita, rumah tangga saudara kita goyang, datangi mereka berdua, ajak duduk, bacakan ayat ini untuk meriksa tiangnya mana yang goyang. Ini luar biasa. Memang ini tentang kasih. Kasih itu ngapain? Baca, kasih itu menutupi. Nah, hebatnya di ayat ini semuanya diakhiri dengan kata segala sesuatu. Jadi saya baca, tiang pertama dalam rumah tangga kita ialah kasih yang menutupi segala sesuatu. Berarti ada yang boleh tidak ditutupi nggak? Jawab dong. Berarti boleh ada yang tidak ditutupi nggak? Apa lawan kata menutupi?
Nah, dalam pernikahan tidak boleh ungkit-ungkit bongkar-bongkar yang dulu. Ada yang ngamen. Oh, suka ungkit-ungkit ini. Saya ulang. Segoblok-gobloknya suami goblok, istri goblok. Kalau diungkit-ungkit marah juga nggak sih goblok? Lu ngerti maksudnya? Apalagi yang pintar lebih cepat marah. Yang goblok aja marah. Maaf ya saya nggak ngomong apa. Setan paling suka menghancurkan tiang pertama, sehingga tiap kali suami istri ada masalah langsung muncul ingat yang dulu, ingat tahun lalu, ingat 3 bulan yang lalu. Pernah dengar ada rumah tangga segoblok ini ngomongnya yang dulu. Warga seperti ini surga atau neraka? Neraka. Karena ungkit terus. Ya tapi aku sulit melupakan kejahatannya. Balik lagi tadi. Bagaimana cara mengampuni? Bagaimana cara mengampuni? Ingat aku juga sering salah. Maka amanlah keluarga kita. Surga dalam keluarga kita kalau suami istri nggak ungkit-ungkit. Sudah lupakan yang ada loh. Suami istri berkata gini, setelah menikah 36 tahun, aku masih ingat 3 hari sebelum kita menikah, mama mau ngomong apa? Berarti ini ngomongin siapa? Ngomongin mama mertua. Dan mama mertua sudah mati 21 tahun. Ngerti contoh ini? Yang jadi anaknya sakit hati. Wah cepetan. Yang jadi anaknya yang mertua ini sakit hati nggak? Jadi ungkit-ungkit. Maka diperhatikan ya. Periksa yang pertama. Yang kedua baca kasih itu percaya segala sesuatu. Ini luar biasa. Siapa pernah dengar kisah nyata ada keluarga berantakan gara-gara WA? Pernah tahu nggak? Ada gara-gara WA ini gobloknya 2 orang ini. WA itu kan gratis kok dipercaya. Betul? Apalagi tetangga ngomong, Bu, Bapak keluar kota ya? Iya. Ini ada anak saya di kota itu lihat Bapak sama perempuan lain, Bu. Pernah bisa terjadi seperti itu? Maka itu suami istri tiang kedua ini juga jadi incaran iblis. Coba bayangkan apa yang terjadi pada sebuah pernikahan kalau suami sudah nggak percaya istrinya, istri nggak percaya suaminya. Jadi apa yang terjadi? Ingat, korban pertama pasti anak. Suami istri yang hidup penuh kecurigaan. Ada senyum nggak di rumah? Jangan lagi senyum, lihat mukanya senang. Lu serius? Maka itu setan itu gampang merusak surga di rumah kita. Yang pertama dengan suka ungkit-ungkit. Yang kedua dengan gak percaya. Makin bosan menikah, awas lebih percaya omongan tetangga, omongan ipar, omongan saudara, awas kan. Suami istri jangan sampai kehilangan kepercayaan satu dengan yang lain. Ini kuncinya. Amen. Surga ada di keluarga. Kalau toh, tapi ini katanya loh katanya. Ngapain percaya katanya? Betul, goblok sekali. Sudah nggak usah cari bukti. Ini cuma ngomong saja. Biasanya antara ini cuma ngomong, jangan saya dikeroyok. Biasanya antara suami istri yang gampang curiga itu yang siapa? Berarti orang-orang jujur ini. Kenyataannya memang perempuan itu lebih gampang curiga. Nah, kalau ada istri-istri, kalau ada, saya percaya di sini kan. Kalau ada istri, suami baru keluar 5 menit, Sherlock
Jalan 2 menit video call. Loh, ini saya cuma tanya, ada nggak istri seperti itu? Ada loh. Nah, siapa nggak capek jadi suami? Kalau punya istri seperti itu, ajak saja kemana saja sudah. Setuju para suami? Nah, kalau ngajak riba, saya beri cara paling gampang. Pulang dari kebaktian ini ke toko elektronik, beli CCTV, pasang di kepala suami. Setuju para bapak? Daripada kamu diikuti. Ampun, kok ada istri kayak begitu. Betul ya? Nah, bagaimana ada surga di keluarga kita? Kalau isinya nggak percaya, cemburuan, curigaan, neraka. Terus kalau ada temannya suami, kamu pakai apa? Jawab istrimu. Jadi terus sudah. Karena kan suami teman suami semua pun ada yang mau pakai CCTV di kepala enggak? Jawab istriku yang minta. Baik teman-teman tahu. Jadi percaya ya soal keuangan. Saya kalau konseling pranikah, salah satu yang saya harus tanya tentang uang. Itu mutlak. Tolong rekan-rekan gembala, ini penting. Karena tidak sedikit ada orang tua minta kepada saya, kalau menikahkan anak kami, tolong bisa saya marah. Loh, coba jawab. Biasanya orang kaya yang begini, kalau orang pas-pasan nggak ada mikir bisa. Ayo, apa logika pertama kalau ada orang tua minta anaknya nikah bisa harta? Itu biasanya karena apa? Coba. Yang umum saja, cepat. Curiga. Apa? Curiga. Ya, bukan soal curiga, tapi bukan. Apa yang dipikirkan orang tua? Nanti dia. Nah, kalau cerai bagaimana? Wah, saya marah. Ini orang tua kurang ajar. Bayangkan, anak belum menikah, sudah dipersiapkan perceraiannya. Ya betul nggak? Maka itu kalau sampai saya konseling orang tua juga, apalagi kalau saya tahu salah satu pihak ini orang kaya, yang satu pas-pasan, saya akan tanya kepada orang tua. Maaf ibu bapak, nanti kalau anak menikah, ibu bapak kasih sesuatu nggak? Iya dong, karena itu anak kami. Pertanyaan kedua, maaf, itu untuk dia atau untuk mereka? Ini penting. Kenapa saya harus tanya itu? Sudah tahu. Ternyata orang tua bilang enggak, untuk anak kami saja, karena besan kami pas-pasan. Saya terima uangnya dia, tapi saya beritahu kepada pengantin, nanti papa mamamu akan kasih kamu sesuatu entah apa, tapi bukan untuk kalian, hanya untuk kamu. Terima, karena itu pemberian, dan bilang terima kasih, tapi titipkan kembali. Kenapa saya pakai hukum ini? Pura-pura jadi orang kaya, supaya kita tahu motivasi. Karena hanya orang kaya punya motivasi ini. Ya pas-pasan kami, supaya nggak ribut. Ya ributnya dalam hal apa? Ya hartanya bagaimana? Yang jelas. Apa? Bukan perebutan. Wajar nggak yang punya harta ngecek mas utuh? Oh kurang mah pak, kurang. Kamu kasih mertuamu. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Berarti memang saya bukan orang kaya, jadi susah mikir di situ. Orang kaya itu mikir sejauh itu, saudara. Sekarang bayangkan bagaimana yang jadi mantu. Stres. Pasti mantu akan bilang, ma, semiskin-miskinnya papa mama nggak akan pakai harta. Betul? Nah ini buat masalah. Maka itu kalau saya konseling pranikah, orang tua pun dilibatkan. Tapi kalau saya tahu pas-pasan, saya nggak usah layan pas-pasan. Nggak ada masalah. Buat duit ini sumber masalah. Betul ya? Nah,
Maka itu hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, teruskan firman ini, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Sebab di mana ada duitmu, di situ ada hatimu. Dan itu betul. Uang itu di hati kita, harta itu di hati kita. Nah sekarang pertanyaan, kalau menikah pisah harta, berarti mereka dua pisah apa? Nah, apa artinya menikah pisah hati? Ya coba jawab, Bapak kok cerai. Dan tidak sedikit keluarga Kristen seperti ini. Suami istri boleh punya nomor rekening di bank berbeda, tapi jumlah harus saling tahu. Kalau suami menyembunyikan uangnya sehingga istri nggak tahu, atau sebaliknya istri menyembunyikan uangnya berapa suaminya nggak tahu, tolong jawab. Timbul curiga. Apalagi kalau satu hari pulang bawa belanja banyak, dapat uang dari mana? Saudara tahu? Kalau begitu timbul curiga, siapa yang hadir? Setan. Neraka datang ke rumah orang. Kalau rekan-rekan gembala, perhatikan. Jangan ngajar hanya hal rohani dalam keluarga jemaat. Fakta sehari bongkar. Setuju, ini penting. Jangan dingin-dingin, mari kita doakan. Nggak bisa. Mau rajin doa tapi hidup nggak pernah taat pada firman, doa yang model apa? Pulihkanlah hidup hanya dengan firman ketaatan. Yes. Cepat yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Jangan mungkin. Yang kedua, saling percaya. Yang ketiga adalah mengharapkan segala sesuatu. Ini keren. Apa lawan katanya mengharapkan? Nuntut. Aku beri waktu kamu 3 minggu ya, nggak berubah, awas. Wih, ini polisi. Betul. Suami istri juga karena sudah ini. Maka itu yang ketiga soal apa? Saya baca yang ketiga soal apa? Harap. Aku berharap kamu itu berubah. Aku berharap kamu itu mengerti. Kira-kira kalau keluarga kita seperti ini, surga nggak di keluarga kita? Ya surga nggak? Surga nggak ada tuntut-tuntut, nggak ada batasan ancaman sekian kali 24 jam, nggak ada. Apa-apa dikerjakan bersama-sama. Yang keempat apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Tolong catat 4 tiang ini yang jadi incaran setan untuk keluarga kita. Setan ingin ganggu terus. Tiang-tiang ini dikacau. Berbahagialah anak-anak kalau papa mamanya seharmonis ini. Anak-anak bahagia. Setuju ya? Oke, saya tanya bagian terakhir. Kalau gitu gampang atau susah buat surga di keluarga kita? Sungguh? Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau keluarga kita nggak seperti surga, pasti seperti sedih. Kenapa iblis berhasil melakukan? Maka inti daripada keluarga kita seperti ada surga di dalamnya cuma satu: ampuni, 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 ampuni. Yes. Karena kita juga sering salah. Mau berubah? Betul? Yes. Berubahnya kayak apa? Bisa tanya, berubahnya seperti apa? Ampuni. Ayo, berubahnya seperti apa? Cepetan, saya cuma mau 1 jam 4 kok gak ngerti berubahnya. Berubahnya seperti apa? Apa? Saling mengampuni. Artinya apa saling mengampuni?
sadar, sering salah. Maka kalau di samping kita salah, kita harus tertawa. Ternyata kita salah. Itu surga dalam hati. Anak-anak. Coba sih ngomong ke anak, tanya, wargamu surga atau neraka? Wargamu surga atau neraka? Ayo kita berubah. Jadi gampang loh membuat warga kita surga dalam warga kita. Yang di rumah juga ngintipnya online, hiduplah dalam kebenaran. Pak Gembala, kalau saya minta Pak Nahor ya, yang mau berdoa boleh, silakan Pak Nahor. Doa untuk kita semuanya.